Halo, selamat pagi guys, kembali lagi bersama Benix. Kita kali ini dapat video reaction nih. Ini baru fresh from the oven dari Pak Prabowo. Katanya dia sampai ngamuk-ngamuk ya, sampai marah-marah, sampai ngomong anjing nih. Kok bisa ya? Ada apa ya? Gue juga penasaran, gue belum tonton videonya. Yuk kita tonton sama-sama. So let's check this out. Saudara-saudara sekalian, kita melihat rencana-rencana ke depan sangat menjanjikan. Puluhan ribu lapangan kerja akan terwujud. Bahkan saya baru mimpin rapat perencanaan di Kabinet Merah Putih. Investasi-investasi yang kita akan laksanakan mulai tahun ini, nanti buahnya adalah hilirisasi. Supaya nilai tambah semua bahan baku kita bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Juga lapangan kerja yang kita hitung, lapangan kerja dalam 5 tahun yang akan datang akan mencapai 8 juta lapangan kerja. Mantap nih guys. Jadi intinya punya agenda buat investasi besar-besaran, mungkin pakai duit Danantara kali ya, buat menciptakan hilirisasi dan nilai tambah. Ini gue sangat setuju. Ini gue mau komentar terkait pidatonya ya. Kenapa hilirisasi penting? Jadi selama ini kan Indonesia terkenal dengan hobinya yaitu ekspor bahan baku dan sifatnya mentah lagi. Jadi raw materials. Nggak ada negara yang maju di dunia ini karena mengandalkan industri ekstraksi. Ekstraksi apa? Sumber daya alam. Contohnya Indonesia. Hobinya apa? Ekspor minyak sawit. CPO. Hobinya apa lagi? Ekspor batu bara. Raw materials yang kita kirim. Padahal di negara lain kemudian diolah itu raw materials kita. Contohnya tadi gue bilang CPO. CPO diolah lagi sama mereka. Jadi apa? Jadi bensin. Ada namanya biosolar. Lalu apalagi diolah? Diolah jadi sampo, sabun, minyak wangi, sikat gigi yang semuanya kita impor lagi kemudian. Terus apalagi sih dibikin sama mereka? Bisa juga dibikin jadi minyak goreng, itu kita bisa bikin. Nah harapannya nih ya, kalau seandainya kita mulai sering lakukan hilirisasi, ini bukan cuma terbatas soal sawit ya. Ada banyak loh, sawit, batu bara, nikel, emas, tembaga dan lain sebagainya. Kita bisa punya nilai tambah. Kenapa penting punya nilai tambah? Jadi bayangkan ya, kalau kita cuma ekspor CPO harganya kan murah. Sekarang TBS aja dibeli berapa sih? Cuman di sekitar Rp5.000 kali per kilo. Tapi kalau lu udah ekspornya dalam bentuk apa? Minyak wangi, ekspornya minyak goreng, ekspornya energi hijau, biosolar dan lainnya, etanol, sama seperti yang dilakukan Brazil. Nilai tambahnya udah begitu besar. Itu mahal. Dan dengan kita melakukan hilirisasi, jadi makin banyak ya pabrik-pabrik di lokalan kita yang bisa bikin Pepsodent, sampo. Lu mungkin kaget ya, banyak sampo dan sabun yang beredar di Indonesia itu bukan made in lokal, tapi diimpor loh. Jadi ini penting buat kita bikin pabrik-pabrik yang bisa melakukan hilirisasi, mengadakan nilai tambah, value edit terhadap barang-barang raw material yang terbiasa kita ekspor. Artinya ke Indonesia harapannya nih makin banyak pabrik sampo, pabrik minyak wangi, pabrik biosolar, pabrik kabel, pabrik semiconductor, pabrik transistor, dan itu semua pakai apa? Raw materials yang kita udah punya. Dan gue yakin banget memang kalau kita bisa lakukan ini, kalau kita bisa lakukan itu, bisa tercapai 8 juta lapangan kerja baru itu, dengan catatan ya lahirnya tadi pabrik-pabrik baru, industri-industri baru yang berhubungan dengan hilirisasi. So di sini kita ngomongin mimpi ya, kita ngomongin narasi yang di sini ya, ini bener, ini valid. Ini kabar baik buat masyarakat Indonesia kalau jadi kenyataan. Tapi ingat, negara barat yang terbiasa menikmati bahan baku impor dari Indonesia tidak akan diam saja, mereka akan berontak. Salah satu contoh yang paling nyata apa? China udah ngamuk-ngamuk, udah maki-maki ketika kita apa naikin HBA, harga batas atas batu bara. Mereka nggak bisa lagi menikmati ekstraksi sumber daya alam Indonesia dengan harga murah. Dan jangan kaget, India bentar lagi juga gue yakin marah karena mereka menikmati bahan baku minyak kita, CPO kita, untuk kasih makan miliaran penduduk India dengan harga murah. Mereka nyawanya ada di kita juga. Apa mereka akan tinggal diam ketika kita lakukan hilirisasi? Gue gak mau lagi ya ekspor CPO, gue maunya ekspor langsung minyak goreng. Gue ekspornya langsung nih shampoo, gue ekspornya langsung nih biskuit, gue ekspornya langsung nih selai, mentega, yang semuanya ya ujung-ujungnya sawit juga. Itu yang kita butuhkan sebetulnya. Tapi ingat, negara asing tidak akan tinggal diam. Mereka akan lakukan perlawanan. Ini seru nih guys. Dan ini sangat dibutuhkan karena faktanya saat ini makin banyak sarjana Indonesia loh. Mau D1, D3, S1 itu yang banting setir. Jadi apa? Jadi supir, jadi pembantu rumah tangga, jadi petugas kebersihan dan lain sebagainya, yang sebetulnya pekerjaan yang bisa dilakukan oleh lulusan SD, SMP, SMA. Tetapi lulusan sarjana kita justru jadi harus terpaksa
masuk ke sana. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi industri yang bisa menyerap mereka. Pabrik-pabriknya nggak ada nih. Tenaga mereka nggak dibutuhkan, skill mereka nggak dibutuhkan. Nah harapannya dengan dilakukan hilirisasi, makin banyak industri-industri high level tentunya yang bukan lagi ekspor hasil bumi. Kalau ekspor hasil bumi, ekspor CPO. Modalnya apa? Nanam sawit, kuli tani. That's it. Nggak butuh sarjana. Apa mau jadi semua orang Indonesia jadi kuli tani? Kan enggak. Kita butuh ahli loh di bidang biologi, di bidang alkemi, kimia. Karena kita lakukan hilirisasi ini. Belum lagi di bidang teknologi pertanian dan lain sebagainya yang bisa menyerap lapangan kerja kita. Sarjana-sarjana kita yang nganggur udah makin banyak. Sarjana-sarjana kita yang melakukan pekerjaan yang bukan seharusnya itu lebih banyak lagi. Kan ngeri. So ini hal yang kalau seandainya betul-betul diwujudkan, gue yakin sangat baik bagi perekonomian Indonesia kalau betul. Next. Jadi ini membawa optimisme kepada kita semua. Masa depan kita gemilang dan cerah. Walaupun ada sedikit usaha-usaha entah dari mana, ya kan, untuk selalu menurunkan semangat dan masa depan, semangat dan harapan daripada anak-anak muda kita. Saya tegaskan di sini tidak benar dan kita akan maju terus. Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Kita akan bangun masa depan yang gemilang. Ya ini bagus nih, ini bagus. Jadi ini konteksnya ya, anjing menggonggong. Mungkin maksudnya udah banyak orang yang mengkritik pemerintah lah. Bahkan sampai bikin demo-demo, demonstrasi lah, atau isu-isu yang gak jelas di sosial media. Sampai di media-media cetak nasional pun yang kita udah tahu itu semua anjing-anjing George Soros. Itu mulai sering mengeluarkan narasi-narasi yang hoax bahkan ya. Sifatnya menyerang pemerintahan yang legitimate ini. Nah ini teman-teman harus waspada. Kayaknya sih Prabowo udah ya. Tapi sayangnya ya dia mungkin gak sadar. Gue sangat yakin ya udah mulai banyak nih agen-agen asing yang sekarang udah masuk tuh kuda Troyanya di pemerintahan Prabowo. Semoga Prabowo aware dengan ini. Karena apa? Sampai detik ini gue masih belum lihat ya orang dari pemerintahan Indonesia yang aware dengan serangan-serangan agen-agen asing ini. Beda dengan di India. Lu tahu di video ini nih, Menteri Luar Negeri India Jaisankar sampai ngomong begini. I could take a view that the individual in question, Mr. Soros, is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. Now, if I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But he is old, rich, opinionated and dangerous. But he is old, rich, opinionated and dangerous. Because what happens is when such people and such views and such organizations, they actually invest resources in shaping narrative. Di situ dia secara sadar ngomong bahwa, hey, kita diserang. Soros ini berbahaya. Kita harus lakukan serangan balik nih, kita harus bertahan nih. Nah kalau di sini kayaknya masih meraba-raba nih pemerintahan kita, bahkan banyak yang bilang hoax, nggak mungkin lah Soros menyerang kita. Bro ini bisnis loh, negara hancur dia tambah kaya raya itu bisnis loh. Kita harus sadar dan gue yakin udah mulai banyak nih agen-agen asing di pemerintahan yang berdiri sekarang. Semoga ini langsung dibersihkan lah. Kalau nggak apa, narasi-narasi yang dibentuk ya oleh media-media iblis peliharanya Soros dan bahkan negara-negara lain juga ikut campur, ya itu bakal makin merajalela. Jadi kalau dibilang anjing-anjing menggonggong biarkan berlalu, enggak, anjing-anjing menggonggong digebuk. Pemerintah ini harus tegas nih, karena dana-dana asing udah mulai keluar bercucuran di sini. Mereka semua pengen cuan lah. Mereka punya sukses story kok di sini. 97, 98 cuannya gede banget mereka. Apalagi sekarang, mereka akan menikmati itu 2 kali lipat. So hopefully ya pemerintah mulai ambil tindakan nih, tegas nih terhadap peliharaan-peliharaan anjing-anjing George Soros ini nih. Next. Sebentar guys. Sebelum kita lanjut videonya. Good news guys, Sekolah Saham BNX season 7 kembali dibuka nih. Jadi buat teman-teman yang belum sempet join yang season 6, kita sekarang udah masuk ke season ke-7 dan ini seru banget. Karena tahun ini kita membahas tentang energi terbarukan. So teman-teman tahu nggak, orang kalau ngomong energi di Indonesia ini cuma ada batu bara atau minyak bumi. Tetapi sekarang kita udah masuk ke era di mana saham-saham perusahaan yang prospek itu justru datang bukan dari batu bara lagi, tapi dari energi terbarukan. Dan banyak loh sebetulnya energi terbarukan. Ada lu ngomong minyak sawit, ada namanya gas bumi, ada namanya tenaga surya dari matahari, termasuk tenaga air. Dan masih begitu banyak lagi yang belum kita bahas. Nah makanya di season 7 ini kita akan membahas saham-saham yang sangat prospek, investasi yang menurut gua sangat menarik buat kita pelajari bersama. Hanya di Sekolah Saham BNX season 7 tentang emiten-emiten dan prospek. Prospek yang luar biasa dari sektor energi terbarukan. Makanya jangan sampai ketinggalan guys. Segera buruan daftar karena kita ada promo nih, diskon 25% hanya untuk 50 orang pertama yang daftar sebelum 25 April 2025. So tunggu apa lagi guys, buruan yuk, segera hubungi nomor handphone yang ada di bawah ini atau www.sekolahsahambenix.com. Saya kira
nanti kita lihat semakin ke depan semakin baik, semakin kuat ya. Fundamental ekonomi kita kuat. Kalau di sana sini ada goncangan gitu, goncangan dunia, tapi kita kuat, fundamental kita kuat. Alhamdulillah saya lihat kurang seminggu Lebaran ya, saya kira harga-harga pangan, harga-harga sembako terkendali. Ya kita sudah rencanakan yang baik, mudah-mudahan mudiknya berjalan dengan baik. Transportasi kita sudah turunkan harga pesawat, kita sudah turunkan kereta api, kita jalan tol juga akan diturunkan ya. Kita fasilitasi sebaik mungkin untuk rakyat kita. Juga kita sedang berjuang terus untuk mengurangi birokrasi, mengurangi regulasi yang berbelit-belit. Kita mau ekonomi kita efisien. Oke, jadi di sini gue mau catat ya. Tadi dibilang harga-harga udah pada diturunin, harga-harga sembako, harga transportasi, harga tiket pesawat segala macam. Ya itu kabar baik lah, ini kebijakan populis yang untuk menyenangkan rakyat Indonesia, masyarakat. Ya hopefully itu jadi kenyataan, itu kabar baik buat kalian. Tapi ini kabar buruk juga buat investor yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas. Karena kalau momen lebaran ini kan khususnya ya, lebaran ini kan hal-hal yang harusnya menguntungkan nih buat emiten-emiten yang berhubungan dengan sektor transportasi, logistik, dan pariwisata. Ya kalau harga tiket diturunin, penumpang senang, tapi maskapainya belum tentu. Jangan-jangan mereka jadi harus subsidi lagi. Subsidinya dari mana? Orang kemarin habis mau bangkrut aja udah pusing duitnya kemana-mana. Sekarang harga tiket harus diturunin lagi, mereka makin pusing. Ya gue bisa pahami nih. Jadi ini kabar baik bagi masyarakat, tapi ini kabar buruk bagi investor-investor emiten tertentu. Nah satu hal yang gue mau komentari adalah terkait deregulasi. Itu kita harus lakukan. Makin banyak peraturan-peraturan yang gak jelas nih di tingkat pusat, belum lagi tingkat daerah, itu harus mulai banyak dibuang lah. Jangan bikin aturan-aturan yang bikin ribet buat investor, buat pengusaha, makin complicated mau bisnis di Indonesia ini. Deregulasi itu penting. Lalu yang kedua apa? Debirokratisasi. Jangan dikit-dikit kita ketemu dinding birokrat ini. Mau urus ini birokrat ini, mau urus ini birokrat ini. Layernya makin banyak, makin gak jelas, makin membingungkan. Yang ada apa? Ekonomi gak gerak karena perusahaan udah bingung ngurus perizinan, bingung ngurus ormas, bingung ngurus karyawannya, demo sana sini, minta THR, kerjaan gak jelas, pusing. Ditambah lagi di kerjaan apa? Tadi regulasi yang makin banyak, berubah-ubah, waduh udah pusing lah guys. So gue setuju semua dengan yang dibilang ini, tapi realitanya bagaimana? Let's see. Semoga pemerintah bisa lakukan itu, tapi kayaknya bertolak belakang. Kementerian makin banyak udah pasti birokrasi makin tebal, dan itu bahaya. Harusnya birokrasi itu makin tipis supaya apa? Kita pelaku usaha bisa bergerak lebih agile, lebih cepat. Dunia sekarang udah makin cepat nih. Indonesia juga harusnya bisa ikuti perkembangan zaman. Jangan bikin semuanya tambah repot. Deregulasi itu harus. Debirokratisasi itu wajib. Supaya pengusaha kita bisa lebih cepat berkompetisi dengan pengusaha-pengusaha yang dari negara lain. So menurut kalian gimana guys? Lu kasih komen deh di bawah ini. Kalian setuju gak dengan yang dibilang Prabowo? Dan kalian yakin gak? Menurut kalian Prabowo bisa gak sih mewujudkan kenyataan dan janji-janji dia di komentar ini? Lu setuju gak dengan apa yang dilakukan Prabowo? Dan akan tercipta 8 juta lapangan kerja baru dengan adanya hilirisasi. Ditunggu guys komentar kalian bagaimana tentang pidato Prabowo yang terbaru ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye. Hai Sobat Investor, kalau kamu tertarik dengan konten-konten seperti ini dan ingin tahu lebih dalam lagi tentang Benix, yuk ikuti sosial media kita yang lain seperti beranda Facebook kita di @benix atau ikuti juga Instagram kita di @benix.official. Ditunggu ya.